Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Tetap jaga kesehatan selalu, apalagi di musim pandemi ini. Baik, tiada hidup tanpa gadget, bukan tanpa kamu. Canda kamu. Pesatnya kemajuan teknologi memiliki banyak sekali manfaat, namun juga mendatangkan masalah yang cukup serius, khususnya pada perkembangan anak usia dini. Apa saja sih dosa yang dilakukan gadget? Silahkan disimak penjelasannya sampai akhir. Gadget. Di zaman sekarang siapa sih yang tak kenal dengan gadget? Gadget adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus, yaitu sebagai alat komunikasi. Benar sekali. Sudah jarang sekali bukan ditemukan orang yang tak memegang gadget, terkhusus nih anak-anak. Alih-alih supaya anak jadi anteng atau diem, gadget jadi santapan utama yang diberikan. Zaman saya kecil dulu, gadget hanya saya gunakan paling ya untuk nonton TV, itu pun jarang. Ada yang sama mungkin generasi handphone cross, ya, handphone yang ada TV-nya itu. Nah, sekarang anak-anak TK sudah pandai sekali menggunakan gadget. Di jalan sering saya temukan sambil nenteng-nenteng es, anak sedang sibuk asik dengan gadgetnya. Anak yang memiliki kecanduan gadget akan memiliki sifat antisosial dan sulit beradaptasi dengan lingkungan serta orang-orang baru. Dilansir dari theasianparent.com, baru-baru ini seorang ayah di Thailand membagikan pengalaman tentang putrinya yang kecanduan handphone. Awalnya sang ayah ini memberikan anaknya handphone pada usia 2 tahun agar si ayah leluasa bekerja alasannya. Namun masalah kesehatan timbul akibat penggunaan gadget yang berlebihan. Akan tetapi, sayangnya ia terlambat menyadari korelasi dari kedua hal ini. Sang anak memiliki masalah mata dan harus menggunakan kacamata, tetapi ketika sudah menggunakan kacamata, bukannya berangsur membaik, akan tetapi berangsur-angsur menurun. Dan pada saat anak tersebut berusia 4 tahun, anak itu harus menjalani operasi mata. Nah, setelah didiagnosa, digali penyebabnya, ternyata akibatnya itu karena penggunaan gadget yang berlebihan. Wah, anak usia 4 tahun loh ya, ngeri sekali sudah merasakan bagaimana sakitnya operasi. Lalu, dosa apa lagi sih yang dilakukan gadget? Nah, Dr. Rawat Singh Chang Sirikan, seorang profesor di bidang pediatrik di Bangkok, mengatakan bahwa handphone telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, pendapat di atas ini memang sangat benar karena kita mendapat berbagai manfaat dari penggunaan gadget, betul tidak? Tetapi bak pisau bermata dua, gadget juga ternyata dapat membahayakan jika penggunaannya itu berlebihan. Nah, masalah serius ini akan datang ketika orang tua merasa wajar dan normal memberikan gadget pada anak, tetapi tidak mengatur batas penggunaannya seperti itu. Nah, handphone ini kan terdapat sinar radiasi ya. Nah, sinar radiasi dari handphone ini dapat berpengaruh pada kesehatan si kecil, baik fisiknya, kemudian mentalnya. Nah, tayangan-tayangan yang tidak dikontrol melalui kids mode juga dapat disalah cerna oleh anak-anak. Nah, ada nih penelitian di Bristol University tahun 2010 mengungkapkan bahaya penggunaan gadget pada anak ini dapat meningkatkan gangguan kecemasan, kemudian kurang atensi, resiko depresi, autisme, psikosis, kemudian kelainan bipolar, dan perilaku bermasalah lainnya. Kemudian nih ada yang nanya, bagaimana sih kok bisa penggunaan gadget ini mempengaruhi perkembangan anak gitu? Bisa. Menggunakan gadget terlalu lama dapat mempengaruhi kesehatan fisik, kemudian mental, emosional. Wah, banyak sekali ya. Menonton layar pada handphone secara terus-menerus dan lupa waktu juga akan meningkatkan resiko mata lelah dan miopi.
Nah, anak yang kecanduan gadget pun akan sulit tidur dan akan sulit fokus. Nah, selain itu juga biasanya memiliki masalah mental seperti mudah depresi dan sulit bersosialisasi. Nah, masalah mental lainnya yang mungkin timbul antara lain kecemasan, kemudian kesepian, rasa bersalah, kemudian isolasi diri, perubahan suasana hati, dan agitasi. Nah, penggunaan gadget yang berlebih juga akan beresiko meningkatkan peluang kejadian ADHD loh. Nah, yang belum tahu ADHD adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas dan autisme pada anak-anak. Nah, tidak sedikit juga anak yang berubah menjadi agresif dan mudah marah jika orang tua tidak membolehkannya untuk bermain gadget, betul tidak? Nah, hal ini nih yang bisa menghambat tumbuh kembangnya dalam hal menahan diri, kemudian berpikir dan mengendalikan emosi dari anak itu sendiri. Padahal keterampilan ini yang akan membentuk kesuksesan masa depan anak itu sendiri loh. Nah, bagaimana nih kalau ada yang mengeluh, aduh kak, susah banget ngilangin kebiasaan itu. Aduh kak, sekarang kan corona, jadi aktivitas anak ini kan kebanyakan di rumah dan pinginnya bermain gadget terus. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa tips untuk mengatasinya. Di sini saya punya 7 tips atau 7 cara efektif mengatasi anak yang kecanduan gadget saat di rumah saja. Seperti dalam penelitian yang dilakukan British Heart Foundation atau BFH, 1 dari 10 generasi balita generasi iPad yang cukup aktif untuk dikategorikan sehat. Nah, berikut ini adalah beberapa cara mengatasi kecanduan gadget pada anak secara efektif dari popmama.com yang bisa diterapkan para mama-mama di rumah atau para papa-papa di rumah. Nah, yang pertama, memberi jadwal penggunaan gadget. Nah, saat usianya masih kecil, ada baiknya nih mama memberikan jadwal kapan anak harus menggunakan gadget, kemudian hal ini tuh akan berguna saat kelak nanti dewasa ia akan terbiasa untuk tidak terus-menerus menatap layar gadget seperti itu. Nah, untuk anak usia 5 tahun ke atas, batasi penggunaannya tidak lebih dari 2 jam selain waktu belajar. Nah, hal ini bertujuan agar mata anak ini tidak mudah lelah dan menjadi kecanduan. Nah, selain menjadwalkan, perlu juga menyiapkan kegiatan alternatif agar anak tidak jenuh dan kembali menatap gadget. Kita bisa mengajak nih kegiatan yang menyenangkan sekaligus mengedukasi, seperti contohnya memasak bersama atau membuat mainan dengan barang yang tak terpakai. Nah, atau kegiatan-kegiatan lain yang bisa mengalihkan perhatiannya seperti itu. Kemudian kedua, jangan sepenuhnya memberikan akses pada anak. Kebanyakan nih dari orang tua saat ini dengan mudah memberikan gadget pribadi untuk anak-anak mereka. Nah, hal ini nih yang dapat memicu anak menjadi kecanduan gadget loh. Nah, lalu bagaimana agar tidak kecanduan? Mama bisa membatasi penggunaannya dengan tidak memberikan akses pada anak sepenuhnya. Tunggulah sampai ia benar-benar meminta dan ambil kembali gadget dari waktu yang sudah dijadwalkan itu ketika selesai gitu. Dengan begitu, anak ini akan terbiasa untuk menaati jadwal yang telah dibuat demi kebaikan dirinya sendiri. Nah, coba yuk yang tips seperti ini. Kemudian yang ketiga, tetapkan wilayah bebas penggunaan gadget. Nah, penggunaan gadget juga bisa dibatasi dengan menetapkan tempat bebas gadget di rumah. Misalnya nih, saat di ruang makan, di ruang keluarga, atau di ruang kamar tidur, tidak boleh membawa gadget atau tidak boleh memakai gadget. Nah, tetapi tak hanya anak-anak saja, ketika mama dan papanya juga berada di tempat tersebut harus menaati peraturan yang sudah dibuat sebagai contoh yang akan dilihat oleh anak, sebab anak akan melihat dan menirukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kemudian yang keempat, memberitahu bahaya penggunaan gadget yang berlebih. Nah, meski gadget memiliki peran dalam perkembangan buah hati kita, namun tak ada salahnya mama memberitahu anak mengenai resiko penggunaan gadget ketika berlebihan.
Jelaskan pada anak bahwa kecanduan gadget akan beresiko terjadinya sakit mata jika ia lebih sering duduk untuk menatap layar gadgetnya dan jarang bermain keluar rumah seperti itu. Selain itu juga bisa menjelaskan bahwa penggunaan gadget dan internet ini menjadi tempat yang berbahaya, terlebih saat ia bermain sosial media. Nah, Mama bisa membahas kejahatan tuh yang ada di media sosial bersama anak. Kemudian ajarkan juga cara menghindari masalah tersebut agar anak tidak merasa bingung ya, Ma. Nah, setelah itu pastikan anak tetap merasa aman dan tidak jadi kekhawatiran yang berlebihan. Kemudian yang kelima, ajak anak untuk bermain dengan teman sebaya. Nah, agar anak tidak terus-menerus menatap layar gadgetnya, Mama bisa mengajak anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Mama ini bisa membiarkan anak bermain dengan teman sebayanya untuk membentuk sikap dan karakter anak itu sendiri. Nah, untuk anak laki-laki biasanya bisa bermain sepak bola mungkin, atau bisa juga basket, kelereng, voli, dan olahraga-olahraga lain dengan teman sebayanya. Sedangkan anak perempuan nih bisa dikasih permainan bermain boneka, dandan-dandanan, kemudian masak-masakan, bersepeda dengan teman perempuannya, seperti juga bisa. Nah, ketika anak sedang asyik bermain dengan teman sebayanya ini dapat membuat anak akan lupa dengan gadgetnya. Tetapi pastikan lingkungan sekitar anak itu juga baik dan tidak membawa pengaruh buruk padanya ya, Ma. Kemudian yang keenam, jalin komunikasi yang baik dengan anak. Alasan lain mengapa anak menjadi kecanduan gadget biasanya karena kurangnya komunikasi antara anak dan orang tuanya tersebut. Nah, untuk itu, sebagai orang tua generasi milenial, Mama dan Papa bisa meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan anak. Ya, sesering mungkinlah melakukan perbincangan dengan anak. Tanyakan padanya apa saja yang ia lakukan hari ini. Kemudian Mama juga bisa merespon dengan antusias ketika anak sedang bercerita. Nah, hal ini dapat membangkitkan semangat anak dan anak itu akan merasa dihargai. Jadilah orang tua sekaligus teman yang baik untuk anak. Sebab apa? Sebab pendengar yang baik adalah kunci menghilangkan kesepian dan menjaga komunikasi baik antara anak dan orang tua. Kemudian, tips yang terakhir, beri contoh yang baik untuk anak. Anak-anak ini pada umumnya akan melihat dan menirukan apa yang ia lihat di sekitarnya, termasuk melihat apa yang orang tuanya lakukan. Untuk itu, jika Mama atau Papa menginginkan anak yang tidak memiliki kebiasaan menggunakan gadget, Mama dan Papa bisa memulainya dari diri sendiri. Jika Mama dan Papa masih bermain gadget di depan anak, tentu ya anak tersebut akan menirukan kebiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi mulai sekarang usahakan untuk tidak sibuk dengan gadget saat bersama anak-anak ya, Ma. Berikan contoh yang baik pada anak agar tidak mengalami kecanduan gadget. Gadget memang tidak seberdosa itu apabila kita pandai memanfaatkannya. Segala yang berlebihan memang tidak baik ya, kecuali memandang saya. Canda. Aduh, tidak terasa nih waktu terus berjalan dan ternyata sudah di penghujung durasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar. Baik, saya ada pantun nih sedikit. Pergi ke laut memancing ikan, asik, perginya bersama kawan. Sekian ilmu yang dapat saya berikan. Terima kasih telah memperhatikan. Oke, baik, see you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.